Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik, sehat, dan siap belajar. Hari ini kita sama-sama akan belajar tematik kelas 4 mata pelajaran IPA. Tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Mari kita belajar dengan penuh semangat ya. Menjelaskan gaya magnet dan gaya gravitasi. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet disebut dengan ferromagnetik. Benda tersebut misalnya adalah besi, baja, dan nikel. Sementara itu, benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan lemah disebut benda paramagnetik. Benda tersebut misalnya adalah aluminium, kaca, dan kayu. Sifat-sifat magnet antara lain sebagai berikut. Yang pertama, magnet memiliki gaya tarik. Contoh benda yang dapat ditarik magnet antara lain benda yang terbuat dari besi atau nikel. Semakin dekat jarak benda dengan magnet, maka akan semakin kuat gaya tariknya. Sifat magnet yang kedua, gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Jika antara magnet dan benda magnetik diberi penghalang, misalnya kertas, maka magnet dapat menarik benda magnetik tersebut. Benda-benda seperti kertas, kain, dan plastik yang tipis dapat ditembus oleh magnet. Sifat magnet yang ketiga, magnet mempunyai dua kutub. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kekuatan gaya tarik magnet tidak merata di seluruh bagian magnet. Gaya tarik magnet paling kuat terletak di ujung kedua kutubnya. Daerah di sekitar magnet yang masih dapat dipengaruhi oleh gaya tarik magnet disebut medan magnet. Selanjutnya, berdasarkan asalnya, magnet dibedakan menjadi dua macam, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang sudah tersedia di alam. Contohnya, batuan yang dapat menarik besi. Selanjutnya, magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat manusia. Magnet buatan terdiri dari beberapa bentuk, yaitu contohnya magnet batang, magnet jarum, magnet tabung atau silinder, magnet berbentuk huruf U, dan ladang. Ayo perhatikan gambar magnet berikut ini. Berikut ini adalah bentuk-bentuk dari magnet buatan. Ada magnet batang, ada magnet silinder, ada magnet ladang, ada magnet jarum, dan magnet U. Contoh pemanfaatan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, magnet pada ujung gunting jahit berfungsi untuk mencari jarum. Kedua, magnet pada bel listrik berfungsi untuk menggerakkan pemukul lonceng. Yang ketiga, magnet pada dinamo sepeda fungsinya untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Keempat, magnet pada pintu kulkas berfungsi sebagai perekat pintu dengan badan kulkas. Nah, kemudian yang kelima, magnet pada kompas berfungsi untuk menunjukkan arah utara dan selatan. Materi selanjutnya yaitu gaya gravitasi. Gaya yang menarik benda selalu menuju ke bawah disebut gaya gravitasi. Gaya gravitasi terdapat pada semua benda. Semakin berat benda, semakin besar gaya gravitasinya. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Bumi termasuk benda yang sangat besar, sehingga gaya gravitasi bumi juga besar. Gaya gravitasi bumi menyebabkan benda-benda yang ada di bumi tidak melayang di udara. Salah satu contoh gaya gravitasi bumi adalah jatuhnya buah dari pohon dengan sendirinya. Peristiwa ini terjadi karena gaya gravitasi bumi selalu menarik semua benda menuju permukaan bumi. Besar kecilnya gaya gravitasi bumi terhadap suatu benda dipengaruhi oleh jarak benda tersebut dari pusat bumi. Semakin jauh jarak benda dari pusat bumi, semakin kecil gaya gravitasinya. Berat suatu benda tidak mempengaruhi kecepatan jatuh benda tersebut, melainkan bentuknya. Misalnya, terdapat dua kertas yang beratnya sama. Satu kertas berbentuk lembaran dan yang lain berbentuk gumpalan. Kedua kertas dijatuhkan bersama-sama. Kertas yang jatuh lebih dulu adalah yang berbentuk gumpalan. Hal ini karena luas permukaan gumpalan kertas lebih kecil dibandingkan kertas lembaran, sehingga gesekan udara terhadap gumpalan kertas lebih kecil dibandingkan yang terjadi pada kertas lembaran. Contoh pemanfaatan gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saat berjalan, gaya gravitasi bumi menarik berat tubuh kita. Yang
Yang kedua, gaya gravitasi bumi menarik semua benda di bumi. Yang ketiga, gaya gravitasi bumi menarik air jatuh ke bawah. Terakhir yang keempat, pada terjun payung, gaya gravitasi bumi menarik parasut jatuh ke tanah. Menjelaskan gaya gesek dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi jika dua permukaan benda saling bergesekan. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan kedua benda yang bergesekan. Makin halus permukaan, maka gaya gesek akan semakin kecil. Sebaliknya, makin kasar permukaan, maka gaya gesek semakin besar. Gaya gesek pada benda yang bergerak selalu berlawanan arah dengan arah gerakan benda tersebut. Gaya gesek ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Contoh gaya gesek yang menguntungkan antara lain alas sendal dan sepatu dibuat dari bahan karet agar pemakainya tidak mudah terpleset. Kemudian sepatu sepak bola diberi pul pada bagian alas untuk memperbesar gaya gesek agar pemakainya tidak mudah terpeleset. Gaya gesek juga terjadi pada rem sepeda, gunanya untuk memperlambat laju sepeda. Nah, kemudian yang terakhir, ban kendaraan dibuat dari karet dengan motif beralur agar memperbesar gaya gesek yang terjadi antara ban dan jalan raya. Berikutnya, contoh gaya gesek yang merugikan antara lain pada mesin sepeda motor atau mobil selalu terjadi gesekan antara bagian-bagiannya. Gesekan itu akan membuat mesin cepat rusak. Untuk mengurangi gesekan yang terjadi, mesin diolesi pelumas. Contoh berikutnya, gir roda dengan rantai sepeda dan sepeda motor juga sering bergesekan. Jika tidak dirawat, akan cepat rusak. Perawatannya yaitu dengan memberi pelumas untuk mengurangi gesekan yang terjadi. Contoh yang berikutnya, ban mobil, sepeda motor, atau sepeda jika sering digunakan lama-kelamaan alur ban akan hilang sehingga dapat mengurangi gaya gesek. Akibatnya kendaraan mudah tergelincir jika jalanan basah. Demikian materi kita pada hari ini, mata pelajaran IPA tema 7 subtema 3. Sampai jumpa di materi berikutnya.